Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smida. Saya dari kelas AKP 1A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional dan faktor-faktor identitas nasional dan masih banyak lagi tentang identitas nasional. Oke teman-teman, langsung saja yuk ikuti video saya. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang memahami dan bagaimana cara mempertahankan identitas nasional. Identitas nasional merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi pengertian, faktor-faktor pembentukan, peran, hingga upaya mempertahankan identitas nasional. Baiklah, langsung saja yuk kita simak pembahasan yang pertama. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kesadaran kolektif yang meliputi budaya, sejarah, bahasa, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas suatu negara. Adapun pengertian lain tentang identitas nasional yang memiliki arti adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultur, suku bangsa yang ada di setiap daerah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas apa saja faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada bahasa, budaya, sejarah, serta ada dua lainnya yaitu suku bangsa dan agama. Bahasa menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional bangsa, karena merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Bahasa juga merupakan alat pemersatu dalam aktivitas bersama antar masyarakat dalam satu identitas nasional. Kemudian ada budaya. Budaya merupakan hasil dari olah rasa, karya, cipta dan karsa manusia yang menghasilkan pengetahuan sebagai makhluk sosial. Kebudayaan berisi perangkat dan model pengetahuan yang disepakati secara kolektif dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan akan menjadi rujukan dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap berbagai gejala yang dihadapi masyarakat, termasuk memengaruhi identitas nasional. Kemudian ada sejarah. Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas nasional pada suatu bangsa, karena berbagai fase kehidupan seperti masa primitif, penjajahan, hingga kemerdekaan memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. Pandangan yang berbeda-beda dapat memengaruhi penetapan identitas nasional di suatu bangsa. Kemudian ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang telah ada sejak lahir atau dikenal dengan istilah eksperitif. Suku bangsa adalah ciri khas yang khusus sebagai pemersatu dan identitas masyarakat di suatu bangsa. Mulai dari tata cara berperilaku sampai dialek yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah faktor agama. Agama adalah kepercayaan umat manusia terhadap Tuhan. Masing-masing bangsa memiliki kepercayaan terhadap agama-agama tertentu, dan ini turut mempengaruhi identitas nasional mereka. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada peran pemersatu, maksudnya yaitu identitas nasional mempersatukan masyarakat dalam berbagai perbedaan, baik itu perbedaan agama atau kepercayaan, perbedaan adat, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa atau dialek, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dan yang kedua ada penghormatan. Maksud dari penghormatan yaitu bahwa suatu negara menghargai keragaman budaya dan latar belakang masyarakatnya, serta berusaha untuk menjaga, melindungi, dan mempromosikan elemen-elemen yang membentuk identitas nasionalnya. Dapat mencakup dukungan terhadap bahasa, seni, musik,
tradisi agama, dan kebiasaan lokal, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan ditegakkan. Kemudian, identitas nasional sebagai citra positif, maksudnya adalah bahwa suatu negara atau masyarakat berusaha untuk membangun citra yang baik di mata dunia dengan mengedepankan nilai-nilai positif, budaya yang kaya, pencapaian yang luar biasa, serta menghormati hak asasi manusia, keragaman, dan toleransi. Citra positif ini dapat membantu negara atau masyarakat tersebut untuk memperoleh dukungan internasional, investasi, dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan negara lain. Selanjutnya ada ancaman terhadap identitas nasional. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi identitas nasional suatu bangsa. Dampak dari globalisasi seperti semakin pesatnya arus informasi dan teknologi dapat memudarkan identitas nasional dan mengancam keberadaannya. Kemudian ada desentralisasi. Perbedaan kepentingan antar wilayah dapat mengaburkan identitas nasional. Kemudian di sini ada konflik sosial. Perpecahan sosial dapat merusak persatuan dan mengancam identitas nasional. Dan di sini ada upaya mempertahankan identitas nasional. Yang pertama yaitu dengan jalur pendidikan. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya identitas nasional dapat menjadi suatu usaha untuk mempertahankan identitas nasional. Kemudian ada penghargaan terhadap budaya. Mengapresiasi dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional merupakan juga upaya mempertahankan identitas nasional. Kemudian ada kerjasama antar lembaga. Peran aktif dari berbagai lembaga dalam membangun kesepahaman dan kebersamaan dalam menjaga identitas nasional juga merupakan upaya untuk mempertahankan identitas nasional yang ada di Indonesia. Bahasan selanjutnya itu ada manfaat dari kita memahami dan mempertahankan identitas nasional. Di sini sudah ada penguatan kepribadian. Maksud dari penguatan kepribadian yaitu adalah memahami dan menghargai identitas nasional, membantu individu merasa terhubung dengan akar budaya dan sejarah mereka, yang pada gilirannya memperkuat rasa kepribadian dan identitas pribadi. Kemudian ada kesatuan dalam kebinekaan, maksudnya adalah itu sama dengan mempertahankan kebinekaan. Identitas nasional yang kuat dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan kebinekaan. Dengan menghormati dan merayakan beragam budaya, agama, dan etnis di dalam negeri, kita dapat menjaga kesatuan dan kerukunan di tengah perbedaan. Kemudian selanjutnya ada keberagaman sebagai kekuatan, termasuk juga dalam menghormati keanekaragaman. Memahami identitas nasional sebagai bagian dari kebinekaan mengajarkan individu untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap warga merasa diterima dan dihormati tanpa memandang latar belakang mereka. Dapat kita tarik kesimpulan dari kita memahami dan mempertahankan identitas nasional adalah sebagai warga negara harus bertanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan negara dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan mengenai pemahaman dan mempertahankan identitas nasional. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.